Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan yang disampaikan pada Sabat pagi ini, Nuh sebagai peringatan. Berapa minggu yang lalu saya mendapatkan informasi dari istri, karena kemarin saya ambil judul yang berbeda ya. Ternyata dia bilang bahwa saya menyampaikan kebenaran mengenai tokoh Nuh ini belum selesai. Ya, maka itu saya coba mengambil Nuh sebagai peringatan. Mungkin berapa minggu yang lalu kita sama-sama sudah mendengar ya, Nuh adalah seorang yang sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Maka saat Allah memberi perintah kepada Nuh, Nuh tanpa bertanya kenapa dia lakukan dengan baik. Dan yang dilakukan bukan pekerjaan yang ringan. Yang dilakukan sungguh pekerjaan yang menurut saudara dan saya, jika saat itu kita hidup di zaman Nuh, ini perintah yang sangat konyol. Kenapa saya berani mengatakan sangat konyol? Karena Allah menyuruh Nuh buat bahtera, yang saat itu hujan pun tidak ada, apalagi banjir. Ya, dibuat bukan perahu, dibuat panjang 130 meteran. Di zaman itu tidak ada mesin. Kalau bicara catatan sejarah, maka di zaman Nuh boleh kita kategorikan zaman batu. Bagaimana seseorang dengan batu itu membelah kayu, memotong kayu. Ini jelas bukan pekerjaan yang ringan. Bukan sepapan, 10 papan. Bisa ribuan papan. Nuh harus membelah kayu-kayu itu. Dan kayu itu pun ditetapkan bukan kayu seperti kalau saudara pergi ke Kalimantan ya. Ada kayu yang begitu mudah dimakan rayap, empuk. Ini jelas kayu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kayu kelas 1, kayu gofir. Kekerasannya kalau saya identikan di Jawa bisa disebut kayu jati. Kalau di Kalimantan disebut kayu besi. Mudah dibelah, tetapi tidak mudah dipotong. Ya, itu ciri khas kayu yang ada di Jawa yang saya tahu itu jati atau kayu besi. Kalau sering di Banjarmasin disebut kayu ulin atau kayu belian. Ya. Itu kayu kelas 1. Setelah rampung selesai, Nuh juga disuruh menyuruh seluruh binatang yang haram sepasang, yang halal 7 pasang. Suruh bawa masuk. Sebelum dibawa masuk, Nuh diberi perintah siapkan makanannya. Apa ini bukan perintah konyol? Coba kalau perintah ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, masihkah kita bilang amin, amin? Mungkin amin di mulut, tapi realisasi kita tidak mau bergerak. Karena kita memandang perintah Allah ini perintah dagelan, bahasa gaul. Ya, buat kapal sebesar itu hanya semata-mata Allah berkata, aku mau memusnahkan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dengan air. Belum pernah hujan. Nuh buat luar biasa. Allah tidak lagi berbicara. Kapan Allah berbicara? Saat Nuh sudah selesai membuat bahtera.
Berapa lama Nuh membuat bahtera? Bukan setahun 2 tahun. Alkitab mencatat 120 tahun kemudian baru bahtera itu selesai. Ini kan pekerjaan yang luar biasa. Yang dikerjakan bukan hanya Nuh. Nuh tahu karena ini adalah pekerjaan besar, maka dia mengajak istri, mengajak ketiga anak, mengajak 3 menantu. Bahkan di dalam surat Rasul Petrus, Nuh juga mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Celakanya, hanya 8 bersaudara bergotong royong membuat bahtera itu. Selesai bahtera, baru Allah kembali berfirman, 7 hari lagi air akan kutumpahkan ke permukaan bumi ini. Maka masuklah engkau dan binatang-binatang yang sudah kuberitahu kepada engkau, bawa masuk. Haram sepasang, halal 7 pasang. Bukan hanya itu, burung-burung, unggas. Saya nggak kebayang ya kalau perintah ini benar diwujudkan dalam kehidupan kita. Sekali saja. Hari ini kita bergereja sering diingatkan. Bergerak nggak? Itu yang jadi masalah. Mengaku umat pilihan, mengaku orang yang bergaul dengan Allah. Wujudnya saya berdoa tiap hari. Bergaul kan? Lakukan enggak? Ya, bukan sekali saudara dengar. Kan puluhan, bisa saja ratusan kali. Kita hanya dengar. Tapi hanya sebatas dengar. Kita tidak bergerak. Kenapa? Jangan-jangan saudara dan saya seperti orang-orang pada umumnya. Mana mungkin. Ya. Kan kita tahu ya, perintah Allah itu kan membawa keselamatan kepada kita. Bukan kepada orang lain. Ke pribadi kita sendiri. Maka itu setelah mereka masuk, binatang dan burung unggas. Karena Nuh taat, maka Allah campur tangan. Kalau Nuh sendiri membawa binatang, saya tidak percaya semua binatang yang diciptakan Allah bisa dibawa masuk. Saya tidak percaya. Kalau Allah tidak campur tangan. Ya, sama dalam kerohanian saudara dan saya. Saya tidak percaya saudara bisa menyelamatkan diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Tapi ada kata kunci. Kita bergaul nggak dengan dia? Kita mau taat nggak? Atau dengan akal kita terus mana mungkin itu yang sering di dalam pikiran kita. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Maka itu hari ini saya mengajak Nuh sebagai peringatan. Peringatan apa yang nanti kita sama-sama gali? Saat air bah itu mulai ditumpahkan, berapa lama air bah itu? Alkitab mencatat selama 150 hari. Air dari langit Tuhan belah, maka tidak disebut hujan. Itu seperti saudara menumpahkan air dari gayung, itu bukan hujan. Ya. Walaupun kita tahu di Indonesia ini hujan 1 hari 1 malam saja sering kita dengar banjir bandang. Kenapa terjadi banjir bandang? Karena di hulu, di pegunungan, di perbukitan, pohon-pohon digunduli
ditanam tanaman yang baru. Ya, di Sumatera Utara kita tahu ya, beberapa kali terjadi banjir bandang. Di Cianjur pun saya pernah dengar juga terjadi banjir. Kan aneh. Kita tinggal di kaki gunung, bisa banjir. Bandung kurang lebih, kalau Bandung saya masih ngerti, karena Bandung itu seperti cawan, karena dikelilingi bukit gunung, maka dia seperti cawan atau mangkok, maka air agak sulit untuk cepat turun ke bawah. Tapi itulah yang terjadi. Nah, kebayang kalau itu hujan 40 hari 40 malam, tidak mungkin gunung yang tertinggi tenggelam, tidak mungkin. Banjir bandang Sumatera saja kita di Jawa tidak ketiban imbas, kan? Benar nggak? Sama Cianjur tenggelam sebagian. Saya tahu dekat sungai katanya, tuh dulu banjir sampai jendela rumah orang airnya. Tapi Jakarta tidak tenggelam, kan itu banjir lokal. Bisa kebayang betapa hebatnya hingga di dalam Kejadian pasal 7 ayat 24, di situ dikatakan air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Tidak kunjung surut. Artinya hujan itu terus berkelanjutan. Mata air di dalam bumi keluar, maka gunung yang tertinggi pun tenggelam. Nah, gunung tertinggi di dunia kan bukan Semeru ya, Semeru ya. Semeru kan ada di Jawa Timur, ketinggian 4.000. Gunung Gede hampir 3.000. Pangrango setahu saya 3.050. Entah sekarang nambah enggak. Karena berapa waktu yang lalu saya pernah naik ke Gunung Gede 3 kali. Jadi saya sedikit banyak tahu bahwa Gunung Gede itu 2.950 atau 60, yaitu puncak daripada Gunung Gede. Pangrango lebih tinggi. Semeru di Jawa Timur 4.000. Yang tertinggi adalah Everest ya, bahasa Inggris nih. Ya. 7.000-an. Maka tidak heran orang bisa sampai ke puncak gunung itu fisiknya sangat prima, karena oksigen sangat kurang di atas. Bisa kebayang seluruhnya, bukan hanya gunung itu yang tenggelam, seluruhnya, termasuk yang disebut Semeru, Gunung Gede, tenggelam semua. Betapa dahsyatnya itu air. 150 hari. Nuh sekeluarga senang. Kenapa? Bebas dari kematian jasmani. Orang berteriak-teriak sudah tidak ada gunanya, karena pintu di lambung kapal Tuhan yang menutupnya. Jadi Nuh walaupun mau menolong orang lain tidak ada gunanya, karena pintu itu tidak jelas, tidak mungkin dibuka oleh manusia. Nah, kalau ini saudara dan saya baca di dalam kitab Roma, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan pintu anugerah keselamatan tertutup bagi orang-orang Yunani. Kapan? Saat jumlah orang-orang Yunani itu sudah cukup. Artinya orang masuk surga itu ada batasan. Jangan saudara dan saya terjebak, Tuhan mau menyelamatkan semua manusia, ternyata ada batasan. Nah, batasan ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita,
saudara dan saya sudah mendapatkan prioritas daripada Tuhan. Ya. Kalau kita mau secara ekstrim, jemaat Gereja Sejati sampai sekarang hanya 2 jutaan dari 8 miliaran. Sedikit sekali. Saya tidak mengajarkan saudara terus menghina sesama Kristen ya. Karena Kristen di bumi ini 1 miliar lebih. Tapi jemaat Gereja Sejati hanya 2 juta sedunia. Mayoritas itu ada di dataran Cina. Sebegitu sedikitnya. Apa jumlah seperti ini? Saya tidak tahu. Tapi Rasul Paulus sangat jelas. Saat pintu anugerah itu tertutup, maka keselamatan itu diberikan kepada sisa orang Israel. Sisanya. Jadi orang Yunani jumlah selesai, tutup. Baru orang Yahudi bertobat. Dan semua diselamatkan. Itulah hak apa ya? Bahasa Inggris. Pro apa itu? Ini bahasa Inggrisnya kampungannya luar biasa nih. Itu haknya Allah. Kita nggak bisa gugat. Ya, kenapa? Nggak ada. Itu haknya Tuhan. Nah ternyata setelah 150 hari, saat saudara dan saya baca, saat Allah mau menyurutkan air itu, maka di dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ke-8, di situ dikatakan, ya, di dalam pasal 8, ayat 1, Allah membuat angin bertiup. Awalnya senang, tidak ada goyangan. Kalau ada pun goyangan itu dari air yang turun dan sumber air dari bumi keluar. Itu saja. Goyangannya menyenangkan. Karena belum ada angin. 150 hari kemudian Allah tahu, ingat Nuh ada dalam bahtera untuk menyurutkan air yang sudah menyelimuti seluruh permukaan bumi ini. Maka ayat 1, Allah membuat angin bertiup. Nah, apa angin sepoi-sepoi? Kalau secara pengetahuan, harusnya setelah air bah itu terjadi, itu sudah akan terjadi perbedaan satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau saudara belajar ilmu bumi, kenapa sih di bumi ini ada negara tropis, ada negara subtropis, ada negara yang 4 musim, ada yang 2 musim. Tahu kan? Kalau matahari itu bergeser sampai ke kutub, celakalah kita yang di Katulistiwa ini. Ya, dia ke kutub utara, nanti terus ke bawah ke selatan. Kita yang di tengah-tengah. Bukan lagi 2 musim. Nah, luar biasanya matahari itu hanya bergeser di garis Katulistiwa itu berapa derajat ke utara, berapa derajat ke selatan. Hanya itu. Itu saja sudah kita ketahui ada negara yang tropis, ada negara subtropis. Indonesia tidak pernah kita dengar ada salju, walaupun ada hujan es. Tapi tidak setiap hari ya. Hujan es itu bisa diberitahu oleh pengetahuan. Kenapa terjadi es batu jatuh tuh? Bahkan Jakarta pun pernah terjadi hujan es.
Itu kan semua karena perubahan iklim. Nah, saya coba lanjut. Kebayang jika sudah terjadi perbedaan suhu, apa angin itu masih sepoi-sepoi? Pelan dan pasti itu akan terjadilah yang sering kita dengar sekarang, taufan siklon, mengakibatkan cuaca berubah ekstrim. Itu karena pergeseran dari dingin ke panas atau panas ke dingin. Maka angin itu akan tambah lama, tambah cepat. Berapa lama Allah meniupkan itu? Alkitab juga sangat jelas menyebutkan 150 hari, 5 bulan. Bisa kebayang? Apa jadinya perahu itu? Atau bahtera itu? Awalnya menyenangkan, ujungnya menyiksa. Kita yang belum pernah naik perahu, mungkin kita bilang ini dongeng. Cobalah naik perahu. Kalau saudara kesempatan pergi ke Pangandaran, naik itu perahu yang bercadik tuh, cadik 2. Kan kecil ya. Perahu yang kita duduk tuh jangan-jangan sebadan kita lebih sedikit. Karena kenapa tidak tenggelam? Karena ada cadik kiri kanan. Maka gelombang 2 meter, 3 meter, enggak ada masalah. Tapi saat gelombang sebesar itu, apa yang kita rasakan? Menyenangkankah? Gimana kalau di dalam ruang tertutup yang tidak ada cadiknya? Kalau kita belum pernah naik kapal, cerita ini tidak menarik. Coba saudara pernah naik kapal, baru tahu. Ya, kita kan orang gunung. Syukur-syukur yang dulu pernah ikut kapal pesiar yang sebegitu besar pun, kena gelombang masih goyang. Ya, saya pernah naik kapal pesiar ini bukan berarti wah si pendeta kaya, bukan. Kebetulan ada berkat. Ajak saya sama istri naik kapal pesiar dari Singapura ke Thailand, pulang pergi. Itu hanya melintasi Selat Malaka saja, kadang-kadang kapal itu goyang. Padahal kapal itu tingginya pakai lift kalau naik. Setahu saya lebih dari 7. Ada yang sampai belasan. Artinya betapa tingginya itu kapal. Tetap kena gelombang, masih goyang. Gimana kalau kena badai? Gelombang besar. Itu yang dirasakan oleh Nuh. Jadi saat Nuh masih di dalam bahtera, walaupun mengalami satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan, dia tetap bertahan. Luar biasa. Itulah teladan. Tapi ini disebutkan. Bukan teladan ini. Ini negatif. Mungkin cerita kemarin sampai di sini. Mungkin. Saya hanya mereview lagi. Tapi buang waktu sudah 30 menit lebih di sini. Nah, saya mau lanjutkan. Setelah bahtera itu kandas dan tidak berapa lama akhirnya Nuh melepaskan burung gagak. Burung gagak jelas tidak akan mungkin balik. Karena apa? Banyak makanan, pesta pora si burung gagak. Karena bangkai bergelimpangan di air. Burung gagak makan daging. Ya, maka tidak heran. Nuh menunggu-nunggu. Burung gagak tidak pernah kembali. Lepas merpati, terbang ke sana kemari. Burung merpati tidak mau hinggap di bangkai. Maka dia kembalilah ke Nuh. 7 hari lagi, lepas lagi.
bawa tunas zaitun. Lepas yang ketiga kali, selesai. Nuh tahu air sudah surut. Karena apa? Merpati sudah bisa bertengger di pohon. Ujungnya akhirnya Nuh kan disuruh keluar. Keluar, disitulah dia membangun mesbah. Mesbah ini wujud Nuh sangat bersyukur atas pertolongan Allah, karena Allah menyelamatkan dirinya dan keluarga besarnya. Maka Nuh saat keluar dari bahtera, dia bersyukur. Baik gak? Sangat baik. Berapa banyak hari ini umat Kristen saat merasakan sungguh Allah menyelamatkan, dia bersyukur. Ya, banyaklah kesaksian yang kita dengar. Saya terhindar dari kematian karena kecelakaan mobil. Mobilnya hancur, sayanya tidak luka. Saya bersyukur, bersaksi. Luar biasa. Seterusnya apa yang dikerjakan oleh Nuh? Kita tahu ya, Nuh akhirnya kena tumbuh-tumbuhan, kena air dalam waktu yang lama. Berbuahkah dia? Jelas tidak. Saya nggak tahu dari mana Nuh ini bisa disebut berkebun anggur. Saya tafsir ya, ada kemungkinan makanan yang dibawa Nuh ke dalam bahtera itulah yang akhirnya Nuh ambil biji anggur itu dia tanam. Maka disebutkan Nuh berkebun anggur. Ternyata hasilnya luar biasa. Berkat Tuhan berkelimpahan. Hingga hasil daripada panen anggur disimpan oleh Nuh. Dan anggur itu bukan seperti hari ini ya, kita bisa awetkan. Anggur itu kan cepat atau lambat membusuk. Airnya ternyata saat Nuh cicipi nikmat. Apalagi Nuh tinggal di daerah bukan seperti tropis. Ya. Bahtera Nuh itu kan kandas di Gunung Ararat, itu ada di perbatasan Turki, Rusia. Itu jelas negara subtropis. Negara yang ada 4 musim di sana. Minum anggur, rasanya manis, setahu saya manis ya. Walaupun kita tahulah yang pandai minum kan ada XO, ada brandy, macam-macam itu. Alkoholnya 40%. Ada yang namanya lagi, saya pernah disuguhkan tapi tidak berani minum karena alkoholnya sampai 90 atau 70 tuh. Saya bilang edan deh. Kalau saya minum jangan habis tenggorokan saya. Sake itu. Sebotol ini dong. Ini saya pernah ambil ya, tapi nggak pernah saya minum. Waktu kami berkunjung ke dataran Cina. Ada meja tetangga, ya ini pencuri lah. Ingat ya. Saya ngomong nih jangan bilang itu pendeta juga mencuri, saudara mencuri, boleh tanggung jawab sendiri. Saya boleh ngomong mencuri, karena itu bukan haknya saya ambil. Saya sebenarnya mau coba itu sake itu. Saya lihat alkoholnya 70 atau 90. Kami dikasih bir. Setiap kali ke restoran Cina pasti itu ada 3 botol bir itu situ. Sampai 70 atau 90.
Kalau saudara pernah ke Israel, nah itu saya paling suka. Wine Israel itu, wine Kana itu luar biasa. Jadi saat saya minum wine Kana itulah saya bisa membayangkan Nuh saat dia minum anggur hasil perkebunan. Awalnya seluruh pikiran kan hilang. Orang yang mulai mabok, ya, mulai alkohol menguasai otaknya, beban hidup semua jadi tidak ada. Nah kebayang, Nuh cicip awalnya enak, lambat laun. Karena dia minum kan, minum terus. Sampai tidak sadar diri, wujudnya telanjang. Orang yang mendapat berkat berlebih-lebih kadang-kadang seperti inilah. Ingat ya, bukan berarti saya mengajarkan saudara anti berkat. Orang yang hidup materinya bertambah-tambah, kadang-kadang menjadi orang yang tidak tahu malu. Menelanjangin diri kan aneh, nggak tahu malu kan? Kalau kita bilang kau tahu malu, tidak tahu malu, mana tidak tahu malunya? Saya berpakaian harganya mahal kok, bisa saja melekat di tubuh saya ini 10 juta satu baju kan boleh. Apalagi ada aksesorinya ya, oh aksesorinya berlian di sini, jepitan baju. Apa ini bukan menunjukkan mempermalukan diri? Kita bilang, itu kan haknya saya. Karena kita sadar. Tapi rohani kita mabuk nggak? Ya. Jadi jangan saudara terjebak karena saya sudah mendapatkan berkat, sebagian besar itu milik saya, maka saya lakukanlah hal-hal yang sebenarnya kalau kita bicara ya, berapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan. Tuhan yang maha kaya, maha kaya. Kok hidupnya gembel seperti itu? Gembel ya? Benar gak? Tuhan Yesus datang ke bumi itu, kalau mau jujur dia jadi gembel. Masa yang maha kaya hidup sebegitu sederhana? Maka saat ada orang yang mau ikut dia, apa kata Tuhan Yesus? Burung di udara ada sarang, rubah ada lubang, di pelanduk ada lubangnya. Tapi aku bantal kepala pun tidak punya. Kita boleh bilang, ya itu kan hiperbola. Betul dong? Itu kan kalimat yang di blow up. Apa Tuhan Yesus sama dengan saudara dan saya? Kalau dia benar hanya sebatas basa-basi, harusnya persembahan orang-orang tuh gak usah diterima kan? Apalagi si janda miskin tuh 2 peser gak boleh. Nih saya ganti berdinar-dinar karena saya maha kaya. Kasihan kamu tidak makan seharian. Kenapa Tuhan Yesus biarkan? Ini yang kadang-kadang kita tidak pahami. Secara tidak sadar saudara dan saya mengulang peristiwa Nuh ini. Saat dapat berkat bertambah-tambah, lupa diri. Orang lupa diri itu menelanjangin diri. Ya. Nah celakanya saat sudah dalam posisi tidak sadar. Tahu kan cerita ini? Datang si cucu. Kanan itu cucu Nuh ya. Lihat kungkungnya telanjang. Dia bukan spontan menutupi si kungkung telanjang ini.
Kebayang? Saya tafsir, jika musim dingin, orang yang mabuk, telanjang, apa nggak cepat sakit? Sebagai cucu yang sungguh memperhatikan kakek yang sudah tua renta itu, harus cepat dong ambil baju, selimut, tutupin. Inilah penyakit manusia. Sudah lihat orang seperti ini, malah diberitahu ke orang lain. Itu penyakit kita kan? Berita bersambung. Ingat ya, jemaat GYS, mudah nggak untuk tidak menjadi berita bersambung? Nggak mudah. Karena sebenarnya saya tidak mengatakan menyampaikan kejelekan orang lain ke saudara salah total, bukan. Ya, jangan terus karena contoh Nuh, Kanaan, lihat Nuh telanjang, tidak langsung menutupi, malah ngomong ke bapaknya. Nah, ingat bapaknya sama kan? Bapak ngomong ke saudaranya. Jadi berita bersambung. Itu di zaman Nuh manusia tidak banyak. Di zaman sekarang manusia itu selain banyak luar biasa, manusia itu juga akalnya luar biasa, lebih cerdas. Saya boleh sebut ini. Maka itu saat melihat seseorang, jika bersalah bisa nggak kita tutupi? Kalau tidak bisa saudara yang kita tutupin ini, karena dia sadar. Beda ya, Nuh itu kan tidak sadar. Orang yang sekarang menelanjangin diri itu cuma sadar, tapi nggak tahu malu. Kalau kita mabuk itu jelas orang nggak sadar. Ini sadar, tapi menelanjangi. Apa yang kita telanjang? Rohani kita telanjangin. Tadi pagi ada 4 jiwa diselamatkan. Khasiat salah satu baptisan mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus dikenakan ke orang itu hingga dosanya tertutupi. Yang sering kita sebut diampuni, itu ditutupi itu dosa. Telanjang itu dikasih baju. Bukan berarti saya setelah dikasih baju tidak bisa telanjang lagi kan? Maka itu Tuhan Yesus pernah ingatkan, jika saudara kita dalam posisi telanjang rohani, saudara itu diingatkan, tapi kepala batu. Apa kata Tuhan Yesus? Bawa 2-3 orang. Ini itu kan berita bersambung, tapi hanya punya tujuan nutupi orang yang bersalah. Itu Alkitab ya, bukan saya yang mendongeng. Tuhan Yesus yang mengajarkan. Jadi kalau saya melihat seseorang bersalah, tegur. Apapun alasannya. Ya biasa kan? Kalau manusia sudah salah itu, dia bisa ambil dalih 1001 macam. Itulah keturunan nenek moyang kita pertama, Adam dan Hawa. Lempar terus kesalahan ke orang lain. Itu memang penyakit nenek moyang yang sudah ada di tubuh kita ini. Termasuk saya. Maka perlu 2 orang, 3 orang. Tegur. Masih juga kepala batu. Apa kata Tuhan Yesus? Sampaikan ke jemaat. Itu artinya dipermalukan di depan umum. Jadi cara menutupi aib seseorang, menutupi ketelanjangan seseorang, itu jelas ada cara yang boleh dilakukan. Bukan berarti panjang mulut. Ini yang harus kita waspadai. Karena Nuh sebagai peringatan, berarti saudara dan saya terus tutup mulut. Tutupin saja, tutupin. Kebayang nggak? Akhirnya apa?
Orang yang terus berbuat dosa karena tidak diketahui oleh orang lain, hanya diketahui oleh satu orang, apa jadinya? Bisa berubah nggak dia? Berubah kalau dia ada saya, ada yang menegurnya, itu saja. Saat dia pergi ke orang lain, dia akan lakukan yang sama. Contoh saja nipu. Ada nggak saudara mau terus ditipu oleh saya? Nggak usah terlalu ekstrim lah. 5 kali saja saya tipu saudara. Saudara A, saya tipu 5 kali. Masih mau saya tipu? Saudara lihat saya pun kayak sudah lihat setan kan? Si setan datang. Sudah pasang tembok yang tebal supaya saya tidak bisa lagi mempengaruhi yang saya tipu itu kan. Terus saudara nggak mau ngomong ke orang lain, tunggu dapat mangsa lain, saya ngomong lagi si B, saya tipu lagi 5 kali. Si B sadar, seluruh jemaat guys saya tipu. Baru saudara nanti teriak-teriak, itu si pendeta tukang tipu. Salah siapa? Jadi jangan juga terjebak, kenapa kanan tidak menutupi. Yang saya mau ajak hari ini, bisa nggak sesuatu belum diperbuat, sudah cerita ke lain. Belum berbuat kan? Kanan mana berbuat? Yang berbuat itu bukan juga bapaknya kan, yang bernama Ham. Yang berbuat itu ternyata Sem dan Yafet. Dia tidak melihat ketelanjangan bapaknya. Dia mau menutupi ketelanjangan bapaknya itu dalam wujud jalan mundur sambil memegang kiri kanan baju kain tuh untuk menutupi. Artinya apa? Saat saudara dan saya mengerti ada seseorang berbuat dosa terhadap kita, bisa nggak sungguh-sungguh saya tidak mau lihat? Artinya mengampuni, bukan di mulut, tapi dari dasar hati. Kan gampang sekali kita ngomong, saya memang sudah ampuni, tapi hati setiap kali lihat, kayak lihat setan. Itu bukan mengampuni namanya, itu benci malah. Karena dirugikan sebegitu besar. Maka itu ada jemaat bertanya ke saya, gimana kok supaya saya tidak lihat dia? Ya kau jangan lihat. Karena kita manusia ada daging ya. Luka belum sembuh, kau datang lagi cari penyakit namanya. Udah tahu belum sembuh. Sembuh pun masih ada bekas, sama kan? Itu sangat manusiawi kok. Kan kita diberi akal budi. Maka itu ada pepatah, keledai masuk ke lubangnya lagi. Kan keledai itu kan nggak pakai otak. Atau tuh burung onta tuh, kalau dikejar binatang buas, dia langsung kepalanya masuk ke pasir, kan bodoh. Dia siapkan pantatnya tuh, jadi makanan empuk. Bodoh nggak burung onta tuh? Kalau dikejar-kejar, dia masukkan kepalanya ke tanah. Kenapa nggak pakai moncongnya itu, hajar itu yang mau menerkam dia? Apa ini yang kita mau lakukan? Kan bukan. Maka itu mulai sekarang, jangan saudara dan saya biarkan saat kita dalam posisi menyenangkan, ternyata di saat itulah yang menyenangkan itu menelanjangkan kita. Ya, dan itu celakanya kadang-kadang nggak sadar. Ini yang mengerikan, ya.
Maka itu tidak jemu-jemu saya ingatkan, saat berkat bertambah-tambah harusnya lebih berhati-hati, termasuk saya ya. Jangan bilang saya ini sudah bisa menutupi seluruh ketelanjangan saya. Karena saya masih punya penyakit. Bukan penyakit fisik ya. Kalau penyakit fisik saya nggak akan ngomong. Penyakit rohani. Yang namanya, kan saya sudah pernah ngomong ya. Kalau saya lihat barang murah, walaupun sudah punya, masih mau beli. Kan penyakit. Ini kan tamak sebenarnya. Walaupun duit saya kan nggak minta. Tamak nggak ini? Hah? Coba saya mau tanya. Saya nih sudah punya baju 20. Pergi ke mall. Lihat, obral besar. Merek payung tuh, apa itu? Payung. Harganya 300.000 jadi 10.000. Saya beli itu. Saya pasti beli itu. Walaupun sudah ada 20-30 baju di kamar, di lemari, tetap beli. Tamak bukan? Halo? Tamak kan? Jangan bilang itu duit saya. Iya, duit saya. Tapi udah 30, apa kurang? Itulah manusia. Jadi jangan bilang pendeta udah benar. Enggak, kita semua masih banyak kelemahan. Nah, saat ada jemaat bilang, siu, ingat lo, di lemari lo tuh, baju baru pun sampai kuning. Ini bukan dongeng ya. Jemaat itu setiap tahun tuh pasti kasih baju. Sampai yang baru pun jadi kuning tuh kerahnya di situ tuh. Karena katun. Karena walaupun nggak dipakai. Masih mau beli. Apa bukan tamak? Duit sendiri ya, bukan minta-minta nih. Ngerti nggak itu? Tamak kan? Kebayang gak jika semua saudara dan saya sungguh-sungguh tahu saya tidak telanjang, harusnya kayak gini kita nggak lakukan. Nggak. Karena saya sudah cukup. Kalau maupun 10 saya kasih ke saudara yang lain. Saya beli lagi 10. Hingga lemari tidak nambah. Kalau mau. Tapi kan penyakit kita sayang. Akhirnya lemari tambah besar. Tambah banyak. Gudang. Lemari kurang, gudang. Ujung-ujungnya, kalau orang Tionghoa, ganjel. Dipeti mati supaya mayatnya nggak goyang-goyang. Aduh ilah, saya bilang luar biasa ya. Jadi ganjal peti, ganjal mayat tuh. Maka saya suka berkelakar juga sama jemaat. Saat saya meninggal, jika budaya Tionghoa ini terus dilakukan oleh gereja, waduh, peti itu kayaknya penuh dengan baju saya. Masih mau beli kan? Itu sederhana. Jangan bilang itu kan duit saya. Lihat, baca 10 perintah Tuhan. Perintah terakhir, jangan mengingini. Kata mengingini itu kan luas. Betul nggak? Lihat di toko barang orang lain, saya mau ingini walaupun saya bayar. Kenapa? Mau saya milikin kan? Bukan mencuri loh saya. Saya bayar. Tapi kan saya mau ambil itu. Tamak bukan? Coba renung. Kecuali saudara nggak punya baju. Wajar beli. Sederhana. Tapi nyatanya nggak sesederhana itu kan? Maka itu mulai sekarang. Nuh sebagai peringatan bukan bicara di surat Petrus. Yang saya mau ajak hari ini, bisa nggak saat saudara dan saya diberkati, kita masih berpakaian.
pakaian Kristus. Yang jelas-jelas yang kita pakai ini hidupnya bagaimana, itu jadi cermin. Bagaimana tuh hidup Kristus itu? Jangan bilang saya ini kan anak maha kaya, maka pakai Lamborghini, pakai mobil 100 miliar supaya Tuhan dimuliakan. Itu mah tong kosong. Kita ini pakai pakaian Kristus loh. Yang jelas-jelas hidup Kristus di bumi itu bagaimana? Itu dilihat. Bukan apa kata orang. Nah, kalau sudah sampai mencapai taraf seperti ini, saudara terus mengenakan Kristus. Maka tidak heran, hidup orang-orang yang sungguh mengenakan Kristus, dia tidak membiarkan keinginan dagingnya bertambah-tambah. Tidak. Ya, merasa diri terus puas itu luar biasa kan? Karena puas itulah dia setiap hari bersyukur. Apapun status kita. Jangan bilang hanya si kaya ya, miskin pun sama. Maka itu mulai sekarang kita sama-sama saling mendoakan. Karena hal ini mudah saya sampaikan, tapi saya sendiri masih bergumul. Kiranya Nuh yang sudah diberkati menjadi peringatan, bukan menjadi dorongan ya, menjadi peringatan bagi saudara dan saya, agar peristiwa Nuh ini menjadi ingatan dalam kehidupan kita sepanjang Tuhan memberikan nafas hidup. Amin.